Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya mengenai eksponen. Kalau sebelumnya kita mempelajari bentuk umum, sifat-sifat umum, serta contoh dari sifat-sifat umum yang banyak sekali itu ya. Nah, ini kita mulai dari materi persamaan eksponennya. Nah, untuk persamaan eksponennya ini sudah saya rangkum sebanyak 9 bentuk. Banyak ya. Nanti kita akan membahasnya cukup 5 saja. Yang pertama, bentuk yang pertama, saya tulis dulu, babnya adalah persamaan eksponen. Oke. Yang pertama, bentuknya kalau ada A pangkat fx atau fungsi x sama dengan 1. Ketika menjumlahi bentuk seperti ini, maka nanti penyelesaiannya kita rubah terlebih dahulu satunya ini ke dalam bentuk eksponen. Dalam bentuk eksponen yang angka basisnya menyesuaikan yang di depan dan angka pangkatnya sekiranya yang menghasilkan angka 1 berapa? Yaitu 0. Kalau sudah sama bentuk eksponennya seperti ini, maka baru bisa kita operasikan pangkatnya. Jadi di sini untuk persamaan eksponen itu kuncinya adalah menyesuaikan dulu bentuk basis antar persamaannya, baik di sisi kanan maupun sisi kiri, seperti itu ya. Contoh dari bentuk ini itu saya mempunyai 2 pangkat 2x ditambah 6 sama dengan 1. Nah, di sini 2x plus 6 dia adalah fx-nya. Itu ya. Pangkatnya ini dia berupa fungsi x. Selanjutnya, untuk penyelesaiannya kita rubah terlebih dahulu angka 1 ini ke dalam bentuk eksponen. Nanti dia menjadi 2 pangkat 2x plus 6 sama dengan eksponen angka basis menyesuaikan yang di depan. 2 pangkat berapa yang hasilnya 1? Yaitu 0. Kalau eksponennya sudah sama, tinggal kita operasikan pangkatnya. Di sini kita ambil fungsinya, di sini kita ambil pangkat nolnya, diperoleh seperti ini. Lalu kita operasikan. Ini materi kelas SMP atau MTS ya, bahkan kelas 10 juga akan kita pakai ini. Di sini kita peroleh nilai 2x menjadi sama dengan 6. Atau maaf, min 6 ya. 2x sama dengan min 6. Dari sini kita operasikan lagi. Hasilnya nilai x adalah min 6 dibagi 2. Yaitu min 3. Jadi nilai penyelesaian x dari persamaan 2 pangkat 2x plus 6 sama dengan 1 sebesar min 3. Seperti itu ya. Berikutnya, untuk bentuk yang nomor 2, di sini adalah bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Konsepnya sama, penyelesaiannya cukup disamakan atau dioperasikan pangkatnya. Jadi di sini karena angka basisnya udah sama, tinggal pangkatnya kita operasikan. Contohnya, saya ada 3 pangkat 3x min 2 sama dengan 81. Nah, di sini angka ya. Kalau bentuk seperti ini berarti harus kita rubah ke dalam bentuk A pangkat P dulu.
Mengikuti angka basis yang di sini, karena angka basisnya 3, di sini 3. 3 pangkat berapa? Hasilnya 81. Yaitu 3 pangkat 4. Nah, di sini kita sudah dapat bentuknya, yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Sehingga tinggal kita operasikan pangkatnya. Di sini jadi ditambah 2. 3x sama dengan 6. X-nya 6 dibagi 3. X-nya adalah 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2. Seperti itu ya. Ini saya tambah tanda equivalent dulu. Kemudian saya punya contoh yang lain. Untuk yang bentuk kedua ini, saya punya 5 pangkat x min 3 sama dengan 1/625. Nah, di sini bentuknya dia adalah pecahan, tapi mengingat sifat umum yang saya jelaskan pertemuan sebelumnya, bisa kita rubah menjadi 1/5 pangkat berapa hasilnya? 625. 5 pangkat 4. Nah, di sini kita rubah ke atas. Jadi nanti dapatnya 5 pangkat min 4 ya. Pangkatnya nanti akibatnya akan menjadi negatif. Berikutnya, kalau sudah ini angka basisnya udah sama, tinggal kita operasikan pangkatnya. X sama dengan min 4 tambah 3. X sama dengan min 1. Himpunan penyelesaiannya berarti adalah berapa? Min 1. Itu untuk contoh kedua dari bentuk persamaan eksponen yang kedua. Berikutnya, bentuk persamaan eksponen yang ketiga, yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, di sini bentuknya untuk angka basisnya dia sama, tapi pangkatnya dia berbeda. Cara penyelesaian cukup menyamakan atau mengoperasikan pangkatnya saja, karena angka basisnya dia sudah sama. Jadi di sini konsentrasinya atau konsepnya dia bentuk pangkatnya sama-sama fungsi ya. Berikutnya adalah contoh. Contohnya di sini saya punya 6 pangkat 2x min 4 sama dengan 6 pangkat 3x plus 3. Basis sudah sama, tinggal pangkatnya disamadengankan atau dioperasikan. X-nya kita operasikan. Dua x dikurangi 3x min x. 3 plus 4, 7. X-nya jadinya min 7. Sehingga HP-nya atau himpunan penyelesaian adalah negatif 7. Baik, berikutnya bentuk yang keempat. Bentuk yang keempat, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, di sini basisnya dia berbeda, tapi pangkatnya dia sama. Angka basis berbeda, pangkatnya yang sama. Untuk penyelesaiannya, cukup pangkatnya atau fx-nya disamadengankan dengan 0. Contohnya, di sini saya punya 3 pangkat 2x plus 10 sama dengan 5 pangkat 2x plus 10. Bisa dilihat di sini angka basisnya berbeda, tapi pangkatnya sama. Pengoperasiannya cukup dengan langsung operasikan pangkatnya disamadengankan 0. Diperoleh 2x sama dengan min 10
X sama dengan min 10 per 2. X adalah min 5. Sehingga HP-nya berapa himpunan penyelesaiannya adalah min 5. Oke, kita berikan tanda ekuivalen dulu. Selanjutnya, bentuk eksponen yang kelima ini sudah mulai memasuki bentuk yang agak kompleks ya. Ada A dikali A pangkat Fx pangkat 2 ditambah B kali A pangkat Fx ditambah C sama dengan 0. Nah, cukup panjang ya, agak berbeda dari keempat bentuk sebelumnya. Di sini ada persamaan A dikali A pangkat Fx kuadrat, gini ya, kuadrat tambah B kali A pangkat Fx tambah C sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya kalau nanti kalian mendapatkan bentuk seperti ini itu dengan pemisalan. Dengan pemisalan. Siapa yang dimisalkan? Ini. A pangkat Fx-nya. Ya. A pangkat Fx-nya. Kita sepakati huruf pemisalannya atau variabel pemisalannya adalah Y. Nanti kalau sudah dimisalkan A pangkat Fx sama dengan Y, langkah selanjutnya adalah dengan merubah kembali pemisalan ini ke dalam bentuk semula. Jadi awalnya kita misalkan A pangkat Fx sama dengan Y. Kemudian kita cari vektornya atau faktor dari Y tersebut. Lalu baru dikembalikan ke bentuk semula. Terbaca ya tulisannya agak abstrak. Baiklah. Sekarang adalah contohnya. Contohnya yang pertama, 2 pangkat 2x ditambah 1 dikurangi 2 pangkat x dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, bentuknya seperti ini ya. 2 pangkat 2x ditambah 1 dikurangi 2 pangkat x dikurangi 6 sama dengan 0. Kalau seperti ini, langkah pertama dilihat yang agak kompleks pangkatnya, ini harus kita pecah menjadi 2 pangkat 2x. Perpangkatan penjumlahan bisa dirubah menjadi perkalian seperti ini. Kita dipisah jadi seperti ini ya, dikurangi 2x min 6, yang belakang tetap karena yang kompleks hanya yang depan. Yang semula 2x plus 1 menjadi 2 pangkat 2x kali 2 pangkat 1. Selanjutnya ini kan ada angka nih, ini kan dia bentuk angka, kalau ini kan pangkatnya dia ada variabelnya. Kita tuker ke mana? Ke depan posisinya. Yang ada pangkat variabelnya taruh di belakang. Kalau sudah, kita peroleh bentuknya menjadi seperti ini. Lalu dari sini ini kita buat sama dengan yang di belakang. Berarti nanti jadi 2 pangkat x. Kan bisa dirubah seperti ini ya, sesuai dengan sifat eksponen. Yang semula 2x menjadi x
pangkat 2, karena sama aja dengan X pangkat 2, X kali 2 kembali ke 2X. Oke. Kemudian kalau sudah, ini bentuknya udah sama, ini bentuknya sama, kita misalkan 2 pangkat X dengan huruf tadi kesepakatannya, yaitu Y. Sehingga nanti persamaannya menjadi 2Y kuadrat. 2Y kuadrat. Karena di sini tadi kan ada kuadratnya dia. Yang belakang tetap Y. Nah, buat kalian, kalau sudah mendapatkan seperti ini, maka kita harus mencari berapa sih nilai faktor dari Y tersebut. Persamaan kuadrat ya, menentukan faktor-faktor dari persamaan kuadrat. Nah, untuk yang lupa atau yang aduh, saya itu bisa Bu, tapi dulunya saya sekarang lupa gitu. Nih, cara paling mudah kalau menjumpai persamaan kuadrat tapi yang di depannya ini koefisiennya dia bukan angka 1. Maka kita buat dulu kuadrat tanda kurung seperti ini. Lalu ada tanda pembagi di bawah. Nanti kita isi terlebih dahulu. Di sini kan dia 2Y. Kita ikut 2Y, 2Y, 2. Nanti kalau 3Y misal ya, berarti nanti 3Y, 3Y, 3. Kalau sudah, kita cari 2 angka. Kalau dia dikali, itu bisa dapat tengah, yang di tengah. Kalau dia terbalik, kalau dia ditambah, kalau dia ditambah dapat yang di tengah di sini. Tapi kalau dikali itu dapat yang hasil pinggir-pinggir ini. Oke. Kalau ditambah 2 angka dia nanti dapat min 1. Kalau dikali nanti dapat pinggir. Hasil dari pinggir min 6 kali 2 berarti min 12. Kira-kira berapa? 2 angka. Yang dikali dapat min 12 itu kan 3 dengan 4, 1 dengan 12, 2 dan 6. Tapi dari angka-angka tersebut kalau yang ditambah menghasilkan min 1 kira-kira angka berapa dan berapa? Ya, yaitu min 4 dan plus 3 ya. Min 4 ditambah 3 hasilnya min 1. Min 4 kali 3 hasilnya min 12. Dapat yang tengah, dapat yang pinggir. Kalau sudah mendapatkan angkanya yang diisi di dalam kurung, maka langkah berikutnya adalah pilih dari salah satu pemfaktoran ini yang bisa dikeluarkan angka 2-nya. Gampangnya seperti itu ya, dikeluarkan angka 2-nya. Kenapa angka 2? Biar bisa menghilangkan pembaginya di sini. Di antara 2 ini, yang semuanya unsur bisa dikeluarkan angka 2 adalah yang ini ya, yang depan. Kita keluarkan angka 2-nya, berarti nanti yang semula 2Y tinggal Y. Yang min 4 dikeluarkan 2 berarti min 2. Yang belakang tetap. Karena yang dikeluarkan cuma yang depan. Kalau sudah, ini bisa kita hilangkan. Sehingga nanti tinggal perkalian antara Y min 2 dengan 2Y plus 3. Ini bentuk paling sederhana untuk mencari faktornya. Apakah ini sudah selesai? Belum. Langkah berikutnya, di sini untuk Y dikurangi 2, kita cari terlebih dahulu pemfaktorannya. Kita sama dengan kan 0, diperoleh Y-nya adalah 2. Nah, kalau sudah dapat nilai Y sama dengan 2, sesuai dengan pemisalannya tadi, kita kembalikan.
2 pangkat X sama dengan Y. 2 pangkat X sama dengan 2. X-nya berapa? Yang menghasilkan dia ketika dipangkatkan 2 pangkat berapa hasilnya 2, yaitu 1. Kalau sudah diperoleh, kita coba yang satunya. 2Y plus 3 sama dengan 0. 2Y sama dengan min 3. Y-nya min 3 per 2. Nah, bentuk ini pemfaktoran memperoleh Y sama dengan min 3 per 2. Ini tidak bisa kita kembalikan ke pemisalan semula, sehingga ini tidak memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 1. Nilai X-nya adalah 1. Seperti itu ya. Lumayan panjang. Berikutnya saya memiliki contoh lagi untuk yang nomor 5 ini agar lebih paham ya. Contoh lagi yaitu permasalahan dari 2 pangkat 2X dikurangi 3 kali 2 pangkat X plus 1 ditambah 8 sama dengan 0. Nah, ini kita lihat bentuk kompleksnya dari perpangkatan ada di tengah. Sehingga kita pugar yang di bagian tengah. Berarti nanti 2 pangkat X plus 1 jadi 2 pangkat X kali 2 pangkat 1. Nah, yang sama-sama angka di tengah ini bisa kita operasikan. Sehingga nanti diperoleh 3 kali 2, 6. Kali 2 pangkat X tambah 8 sama dengan 0. Kalau sudah, yang tengah sudah selesai, kembali ke depan. Ini kita buat 2 pangkat X kuadrat. Selanjutnya, kalau sudah seperti ini, tinggal kita misalkan. Siapa yang dimisalkan? 2 pangkat X-nya dengan huruf Y. Sehingga nanti persamaannya jadi Y kuadrat min 6Y plus 8. Kemudian tinggal kita faktorkan. Ini simpel saja karena apa? Koefisien dari Y kuadratnya dia angka 1. Kita tulis di sini langsung YY. Ya. 2 angka. Ketika ditambah dapat yang tengah atau min 6 dikali dapat 8. 2 angka ketika ditambah dapat min 6 dikali dapat plus 8, yaitu angka min 2. Min 4 dan min 2. Sehingga diperoleh Y min 4 sama dengan 0 dan Y min 2 sama dengan 0. Kalau sudah, kita operasikan dapat Y-nya 4, yang ini dapat Y-nya 2. Kalau masing-masing sudah dapat nilai Y, kita kembali ke pemisalan. Yang ini pemisalannya 2 pangkat X sama dengan 4. Atau saya tulis Y dulu biar tidak bingung. Jelek ya, kita tulis bawahnya aja. Tadi Y-nya dapatnya kan 4. Berarti di sini kita rubah dulu 4-nya menjadi angka eksponen. Bentuk eksponen maksud saya 2 pangkat 2 yang menghasilkan 4 ya. Maka di sini berapa nilai X? Ya ini pangkatnya 2. Selanjutnya yang di sini 2 pangkat X sama dengan Y. Y-nya yaitu tadi dapatnya adalah 2. Maka di sini pangkatnya dia adalah 1. Sehingga X-nya adalah 1. Maka kesimpulannya himpunan penyelesaiannya adalah untuk nilai X sebesar 1 dan 2. Baik ya, itu adalah materi kita pada pembelajaran kali ini, yaitu mengenai persamaan eksponen yang jumlahnya ada 9, tapi baru saya berikan ada 5 bentuk persamaan eksponen.
Sekian untuk penjelasan saya, semoga ilmunya manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.